Dengan cara apa lagi pemerintah menghimbaukan kepada kita semua gitu? Dengan cara apa lagi? Pemerintah sudah capek fisik, sudah capek kekuatan, sudah capek rohani dan sebagainya mereka. Tetapi mengapa kita masih aja melalaikan peraturan dari pemerintah? Mengapa coba? Coba kalian pikir ke depan, berpikir panjang, jangan berpikir pendek. Kenapa? Kalian masih keluar rumah, kalian masih melanggar peraturan PSBB, kalian masih melanggar peraturan distancing sosial. Kenapa kalian masih berkunjung ke tempat yang mengundang keramaian? Apalagi beberapa minggu yang lalu, yang lagi viral, ada salah satu mall yang buka. Di situ banyak sekali orang-orang yang berkerumunan. Mereka membeli baju dan sebagainya untuk lebaran. Kenapa why? Kenapa why? Kenapa gitu? Percuma pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB, percuma pemerintah mengeluarkan peraturan distancing sosial. Percuma anggota medis melakukan sekuat tenaga mereka untuk menyembuhkan para pasien yang telah terinfeksi COVID-19 gitu. Kenapa? Kenapa? Coba kalian berpikir ke depan, berpikir panjang, jangan berpikir pendek. Jangan berpikir pendek gitu. Yang susahnya nanti bukan kalian semua. Oke? Yang susah nanti bukan kalian semua dan bukan kalian saja. Tetapi yang susah pemerintah, anggota medis, gubernur, presiden. Mereka udah capek untuk menangani namanya COVID ini. Tetapi kalian banyak di luar sana berkeliaran, kalian banyak berkunjung ke tempat-tempat berkeramaian. Kalian gak capek? Percuma kalian masuki status di sosial media kalian, ya Tuhan kapan sih virus ini berakhir, ya Tuhan kapan sih virus ini berakhir. Gue pengen hidup kayak dulu lagi, gue pengen hidup gue normal kayak dulu lagi, gue pengen gue bisa melakukan aktivitas kayak dulu lagi, gue pengen pergi ke tempat nge-gym, ke bioskop, ke mall dan sebagainya. Percuma kalian masukin status kayak gitu, percuma gue bilang kalian masukin status kayak gitu, percuma. Sedangkan saja kalian tuh masih melanggar peraturan dari pemerintah. Disuruh pakai masker kalian nggak patuhi, disuruh tidak berdekatan kalian melanggar, disuruh tidak melakukan berkerumunan dan tidak saling bercengkraman dengan warga-warga di kerumunan. Tetapi mengapa mengapa gitu, mengapa kalian masih saja melanggar peraturan dari pemerintah? Kamu lihat di TV, kamu nonton berita, jangan hanya menonton film-film. Kamu lihat berita, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang meninggal dunia. Sudah banyak sekali masyarakat Indonesia terinfeksi COVID-19 ini. Virus ini bukan untuk dimainin, tahu nggak? Virus ini bukan untuk dimainin kayak pastel, kayak cinta kalian pengen dimainin. Virus itu bukan untuk dimainin. Gue katakan virus itu bukan untuk dimainin. Kalian jangan anggap remeh virus ini, men. Kalian jangan anggap remeh. Coba kamu berpikir, tenaga medis nggak capek apa mereka? Ha? Mereka tuh capek setengah mati, tau nggak? Capek fisik, capek otak, capek hati, capek kekuatan. Dengan sedemikian mereka, dengan kekuatan mereka, mereka menyembuhkan pasien-pasien yang sudah terjangkit terlebih dahulu gitu. Sedangkan kalian masih aja berkeliaran di luar sana, masih aja berkumpul-kumpul ke tempat keramaian di luar sana. Hah? Kalian mau dicara apa lagi untuk mengasih tahu kalian? Dengan cara apa lagi pemerintah memberitahu kepada kalian semua? Apakah dengan cara kekerasan? Hah? Dengan cara kekerasan? Atau bila perlu, jika ada warga yang keluar dari rumah akan didenda dengan uang ataupun penjara? Mungkin kalian mau kayak gitu, ha? Coba kalian berpikir ke depan, berpikir aja ke depan, jangan berpikir sedikit. Coba kalian berpikir ke depan dan berpikir panjang. Yang susahnya tuh bukan hanya kalian saja. Yang susahnya anggota medis, pemerintah, presiden, gubernur, bupati yang sudah mengimbau kepada kita semua agar tidak keluar dari rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Tidak boleh melanggar peraturan pemerintah. Disuruh pakai masker ya pakai masker, disuruh
tidak pergi ke tempat kerumunan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kenapa kalian masih aja melanggar peraturan pemerintah gitu? Masih aja kalian melanggar. Kalian pengen jalan-jalan ke luar negeri, kalian pengen jalan-jalan ke wisata-wisata yang lain, kalian pengen keliling Indonesia, pengen pengen gitu. Kalau kalian pengen jalan-jalan ke luar negeri, terus kelilingi wisata Indonesia dan sebagainya, taati peraturan pemerintah coy, taati peraturan pemerintah, taati. Jangan dianggap remeh. Virus ini tidak bisa dianggap remeh coy. Virus ini tidak bisa dianggap remeh. Percuma, gue bilang percuma, kalian itu percuma masukin status di media sosial kalian itu, aduh ya Tuhan, kapan sih virus ini berakhir, percuma, gue bilang percuma. Kalian saja masih melanggar peraturan pemerintah kok. Ini kita lihat, sudah dilarang mudik, masih aja kalian melanggar peraturan pemerintah untuk tidak mudik. Itu aja kalian udah melanggar gitu. Kalian pengen virus ini pergi dari Indonesia, tapi kelakuan kalian itu masih aja tidak menaati peraturan pemerintah. Percuma, gue bilang percuma. Medis sudah bersusah payah untuk menyembuhkan pasien terlebih dahulu. Kalian masih mencari untuk itu semua. Kalau udah terjangkit virus COVID-19, hidup kamu kan susah, hidup kamu kan hancur, tau nggak? Hancur hidup kamu. Kamu lihat teman-teman kamu terlebih dahulu yang sudah terjangkit virus 19, yang sudah meninggal dunia. Apa kamu mau kayak gitu? Apa kalian mau kayak gitu? Kalau dikasih tahu tuh dengerin baik, jangan nyeyel. Nanti aja kalau virus ini benar-benar hilang dari negara kita, yang benar-benar tidak, sama sekali tidak ada pasien tambahan atau sebagainya, ataupun pemerintah sudah mengumumkan kepada kita semua bahwa virus ini benar-benar hilang dari negara kita, terserah kalian. Mau kalian menghabiskan waktu kalian di luar negeri, terserah kalian. Mau kalian menghabiskan waktu kalian di mall, terserah kalian. Mau kalian jalan-jalan keliling Indonesia, itu terserah kalian. Asalkan itu taati peraturan pemerintah itu aja. Taatilah peraturan pemerintah. Dan untuk beberapa bulan ke depan ini kalian taati aja peraturan pemerintah ya. Kalau kalian taati peraturan pemerintah untuk beberapa bulan ke depan ini, kalau kalian disiplin, kalian rajin cuci tangan, pakai masker, taati peraturan PSBB, distancing sosial, gue yakin Indonesia akan makmur seperti semula lagi. Gue yakin kita akan melakukan aktivitas seperti semula lagi. Gue yakin kita akan bisa berlibur ke luar negeri seperti semula lagi. Terserah kalian, mau kalian keliling Eropa, Asia, itu terserah kalian ya. Itu terserah kalian gitu. Cobalah kalian berpikir ke depan. Coba kalian berpikir pakai hati nurani, jangan berpikir hanya sekedar kesenangan saja. Coba kalian berpikir, pemerintah sudah melakukan sekian mungkin usaha mereka untuk menangani virus ini. Apalagi utama nih, tenaga garden ke depan, yang terdepan ini adalah tenaga medis, dokter, perawat, dan relawan yang lain, dan tukang penggali kuburan. Coba kalian berpikir ke situ aja, berpikir. Tolong kalian bantulah tenaga medis, bantulah. Walaupun kalian tidak bisa membantu memberikan uang, memberikan tenaga, setidaknya itu kalian bantu dengan menaati peraturan pemerintah ini loh. Jaga sosial, tidak melanggar PSBB, tidak mudik gitu dan sebagainya. Coba kalian taati itu semua. Kalau itu udah bersih, benar-benar bersih dari Indonesia, gue nggak bisa membayangkan gitu betapa bahagianya masyarakat Indonesia ini, betapa bahagianya dokter, tenaga medis, relawan dan sebagainya. Bahagianya mereka tuh sangat besar gitu ketika virus ini hilang. Gue nggak bisa membayangkan betapa begitu bahagianya tenaga medis, masyarakat Indonesia kalau virus ini hilang gitu. Dan gue yakin bukan cuma hanya tenaga medis, kalian juga akan bahagia gitu.
Kalian juga akan bahagia dengan hilangnya virus ini nanti ke depan gitu. Cobalah kalian ke depan berpikir lebih panjang. Coba kamu berpikir ke gini, coba kalian berpikir ke gini. Seandainya kalau gue seperti ini terus menerus, virus ini nggak bakalan hilang. Coba kalian berpikir kayak gitu ke depannya. Tenaga medis akan kecapean, akan kelelahan. Dan beberapa minggu lalu sempat viral ada salah satu perawat yang lagi hamil 4 bulan. Itu terjangkit virus COVID-19. Perawat aja bisa terjangkit, tenaga medis aja bisa terjangkit, apalagi kita manusia yang tidak ada bekal ilmu kemedisan gitu. Cobalah kalian berpikir itu. Medis, dokter aja terjangkit. Apalagi kita nih manusia biasa yang tidak ada sama sekali ilmu kemedisan maupun ilmu kedokteran. Gitu. Sampai kemarin gue melihat salah satu perawat lagi hamil 4 bulan meninggal dunia karena terjangkit virus COVID-19. Kenapa gitu? Dan kenapa masih banyak masyarakat Indonesia ini, pasien-pasien COVID ini melarikan diri dari rumah sakit? Kenapa? Woi, kenapa? Apakah kalian bosan dengan pengobatan? Kalian bosan dengan hidup? Kalau kalian bosan dengan hidup, yaudah, lakukan dengan semau kalian. Tetapi sekali kalian dekat dengan orang lain, satu orang akan berbanding 99 orang. Gitu, akan terjangkit 99 orang. Kenapa sih kalian tuh melarikan diri dari rumah sakit? Kenapa sih kalian mau bunuh diri sebagainya? Karena virus ini. Dekatkan diri kalian pada Tuhan. Jangan putus asa kalian ya. Dan kalian harus tanamkan dalam jiwa kalian bahwa gue yakin bahwa gue bisa sembuh dari penyakit ini, gue bisa sembuh dari virus ini. Kalian tanamkan seperti itu. Tapi kalian jangan larikan diri dari rumah sakit. Dengan kalian melarikan diri kayak gini, kalian tuh nggak bisa sembuh begitu saja. Kalian akan menularkan orang lain dan sebagainya. Kalian nggak takut dan kalian nggak sedih dengan orang lain, kalian akan menularkan virus itu ya. Tolong bantulah tenaga medis gitu. Bantulah tenaga medis. Mereka akan mengeluarkan sekuat tenaga mereka untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID ini. Dan jangan lagi kena menambahkan pasien-pasien berikutnya. Jangan lagi gitu. Stop sampai di sekian ribu orang pasien yang terjangkit positif COVID-19 gitu. Stop sampai di situ aja. Jangan nambah-nambah lagi. Dan tolong please, gue mewakili perasaan seluruh masyarakat Indonesia, mungkin perasaan tenaga medis juga. Tolong please kalian bantu tenaga medis untuk tetap di rumah. Please kalian jaga jarak. Please kalian taati peraturan PSBB. Please kalian taati peraturan jangan mudik. Please kalian taatilah peraturan itu. Taatilah peraturan itu. Tolong bantulah tenaga medis. Bantulah tenaga medis. Tolong please, gue mohon kepada kalian semua, bantulah tenaga medis. Yang satu-satunya kita butuhkan sekarang ini adalah tenaga medis. Kalau sebagian tenaga medis akan terjangkit virus COVID-19, maka akan susahnya kalian disembuhkan gitu. Akan susahnya masyarakat Indonesia yang terjangkit COVID ini, akan susah sekali gitu. Tolong kalian bantulah tenaga medis agar tetap di rumah. Tolong jaga jarak, cuci tangan, melakukan distancing sosial. Jangan melanggar PSBB, jangan melanggar mudik. Tolong, cuma itu harapan gue. Tolong, taatilah peraturan pemerintah. Tolong, itu aja kok. Mudah-mudahan bagi kalian yang menonton video gue ini, ambillah hikmahnya yang positif. Kalau ada yang negatif, jangan diambil. Tolong kalian sekali lagi, tolong bantulah tenaga medis untuk tetap di rumah. Jangan melanggar peraturan pemerintah. Itu harapan gue. Semoga masyarakat Indonesia ini taati peraturan pemerintah. Dan semoga negara kita ini cepat-cepat virus COVID-19 ini akan hilang dari negara kita. Supaya kita bisa melakukan aktivitas kita seperti semula lagi. Supaya kita bisa bekerja seperti semula lagi. Supaya kita bisa jalan-jalan seperti semula lagi. Apalagi kalian yang suka pergi liburan, traveling ke luar negeri maupun di dalam negeri. Gitu loh.
supaya cepat-cepat hilang gitu. Semoga virus ini cepat hilang dan masyarakat Indonesia bisa melakukan aktivitas seperti semula lagi. Marilah kita bantu tenaga medis untuk tetap di rumah, jaga jarak dan lakukan distancing sosial, dan jangan pernah melanggar PSBB. Sekali lagi, bantulah tenaga medis.